Selamat pagi, seperti yang saya sudah katakan bahwa minggu yang berjalan ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari materi hukum gerak Newton sampai di getaran harmonis. Jadi sekarang kita hanya akan membahas contoh-contoh soal atau soal-soal yang akan kita bahas di minggu yang berjalan sampai akhir semester. Karena materinya yang berupa PDF sudah kirimkan di GC dari materi hukum gerak Newton sampai di getaran harmonis. Jadi kita akan membahas tentang contoh-contoh soal. Jadi kita bahas dulu tentang hukum gerak Newton ya, pembahasan soalnya. Sebelum kita masuk di pembahasan soal, kita harus mengetahui secara singkat dulu ya. Ner beri materi singkat, walaupun Ner sudah kirimkan materinya. Jadi materi singkat tentang hukum gerak Newton. Jadi di situ ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Jadi rangkumannya saja ya, benar kasih. Jadi yang hukum pertama Newton itu persamaannya sigma F sama dengan 0. Jadi bunyinya jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Jadi, benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau V-nya konstan dan tidak ada percepatan. Karena kalau V-nya konstan, berarti dia tidak ada percepatan atau tidak ada perubahan kecepatan. Jadi kuncinya kalau hukum 1 Newton itu V-nya sama dengan 0. Ya, jadi kecepatannya sama dengan 0 atau kecepatannya itu konstan. Sudah? Jadi tidak ada percepatan. Jadi kita akan pakai hukum 1 Newton jika kecepatannya konstan atau tidak ada kecepatan sama sekali. Kemudian hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Jadi sudah tahu kan F itu gaya, M itu massa, dan A-nya percepatan kan. Nah, jadi hukum 2 Newton itu percepatan yang dihasilkan suatu resultan gaya, sigma F ini ya, resultan gaya, yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut. Jadi sigma F itu jadi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya ini sebanding dengan arah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi pada hukum 2 Newton itu untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang percepatannya konstan. Oke, itu untuk hukum 2 Newton. Jadi kalau ada percepatan yang konstan, kita akan memakai sebentar hukum 2 Newton atau sigma F sama dengan M kali A atau resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Kemudian untuk hukum 3 Newton, F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi. Sigma F reaksi ini kan, gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi F aksi itu sama dengan F reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Jadi nilai minus ini menandakan arahnya. Oke. Jadi sama besar ya. Nilai gaya ini sama besar, tetapi berlawanan. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang soal-soal, ada jenis-jenis gaya yang harus kita pahami. Jadi benar so kasih tugas sebenarnya gaya-gaya, menggambar gaya-gaya kan di foto pada diri Anda pada saat tarik tambang. Banyak yang keliru menggambar gaya. Oke, kita bahas dulu jenis-jenis gaya supaya tidak keliru ulang ya. Jadi usahakan Anda harus kuasai jenis-jenis gaya ini.
Jadi kalau so kuasai tentang hukum Newton dari hukum 1 Newton sampai hukum 3 Newton dan jenis-jenis gaya, sebentar kalau ada soal pasti akan mudah mengerjakan. Jadi kuncinya hanya di hukum Newton, dari hukum 1 Newton sampai hukum 3 Newton dan jenis-jenis gaya. Jadi yang pertama itu gaya berat, W. W itu gaya berat, persamaannya kan W sama dengan M kali G. Materinya kan benar so kasih. W itu gaya berat, M itu massa, G itu percepatan gravitasi. Jadi apa tuh gaya berat? Gaya yang dimiliki suatu benda. Jadi setiap benda yang memiliki massa akan memiliki gaya berat. Jadi gaya yang dimiliki setiap benda akibat pengaruh medan gravitasi yang arahnya selalu tegak lurus menuju pusat gravitasi. Gambarnya bagaimana? Seperti ini. Jadi ini ada benda di permukaan. Benda yang memiliki massa. Gaya gravitasinya kalau mau gambar, gaya beratnya, kalau mau gambar itu dari titik pusat massa di sini. Pangkalnya dari titik pusat massa menuju apa? Pusat gravitasi. Yang dimana kalau kita kan menuju pusat bumi ya, pusat gravitasinya. Ini arahnya. Anak panah ini adalah arah. W sama dengan M kali B. Bagaimana kalau di bidang miring? Bidang miringnya ini kan gaya beratnya. Jadi kalau mau digambar di bidang miring, gaya yang ke sini arahnya ini. Ini W sin theta. Tetanya mana ini ya, sudut yang dibentuk. Kalau arahnya ke sini, W cos theta. Ya. W sin theta, W cos theta. Ya. Nah, kemudian gaya normal, gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan. Jadi permukaan benda dengan permukaan ini. Misalnya diletakkan di atas meja, permukaan benda dan permukaan meja. Tegak lurus terhadap bidang sendu. Jadi bagaimana menggambarnya? Gaya normal itu gambar dari gaya kontak. Jadi kontak antara dua permukaan dari sini. Jadi kalau gaya berat dari titik pusat massa, kalau gaya normal dari sini. Gaya kontak antara dua benda. Jadi antara dua permukaan benda. Menuju ke mana? Ke atas. Jadi tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus itu berarti siku-siku kan? Jadi siku-siku. Jadi siku-siku ya. 90 derajat. Bagaimana kalau di permukaan miring? Siku-siku. Jadi gaya kontak antara dua permukaan ini membentuk sudut siku-siku. Jadi siku-siku kan sini. Ya normal. Kemudian gaya gesek. Jadi kalau ada dua permukaan yang kasar ya. Misalnya permukaan kasar dua benda yang saling bersentuhan, situ pasti ada ada gaya gesek ya. Seperti ada gaya gesek. Ya, jadi komponen gaya gesek selalu sejajar di bidang sentuh dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya kalau benda arahnya ke kanan, gaya gesek arahnya ke kiri. Jika benda arahnya ke kiri, gaya geseknya arahnya ke kanan. Jadi ada dua jenis gaya gesek statis dan kinetis. Benar saya jelaskan ini semua sebenarnya. Yang gaya gesek statis dulu, gaya gesek yang bekerja pada suatu benda di mana benda tersebut masih diam sampai tepat akan bergerak. Jadi bendanya diam, di situ ada gaya gesek statis. Pada saat tepat akan bergerak, di situ ada gaya gesek walaupun bendanya diam. Jadi kalau ada dua permukaan kasar dan benda itu diam, pasti ada gaya gesek. Besarnya apa? Fs sama dengan mu s kali n. Fs itu apa? Gaya gesek statis, mu s itu koefisien gesek statis, dan n itu gaya normal. Kemudian gaya gesek kinetis. Gaya gesek yang bekerja pada suatu benda yang sedang bergerak dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, jadi pada saat benda itu sudah bergerak, itu gak ada gaya gesek tetapi gaya gesek kinetis. Besarnya Fk itu gaya gesek kinetis sama dengan mu K kali N. Fk gaya gesek kinetis, mu K gaya gesek
koefisien geser kinetis, dan ini itu gaya normal. Nah, kemudian gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi reaksi. Jadi kalau ada tali kita tarik, sepertinya menerangkan saya tugasan, di situ ada gaya tegangan tali. Jadi tegangan tali itu ada gaya aksi reaksi. Oke. Jadi ini gaya tegangan tali arahnya ke sini ya. T2, yang ke atas ini T1. Jadi arah tegangan tali antara benda ini di langit-langit, misalnya kita gantung, arahnya ke atas itu tegangan tali T1 dan ke bawah itu tegangan tali T2. Besarnya sama pasti, hanya berbeda di arahnya. Sekarang kita masuk di contoh soal. Jadi perhatikan gambar ini. Jika F1 sama dengan 10 Newton dan F2 1 Newton, M1 1 kg, M2 2 kg, hitunglah besar dan arah percepatan balok tersebut. Jadi berarti di sini ada percepatan. Oke, kita akan dapat percepatan di sini. Dan arahnya kemana, ke kiri atau ke kanan? Kita akan lihat sebentar. Nah, kalau ada percepatan, berarti kita pakai hukum keberapa? Hukum 1 Newton, 2 Newton? Ya, ada percepatan, jadi kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A kan itu. Nah, jadi kita untuk menyelesaikannya diketahui dulu. F1 10 Newton, F2 1 Newton, M1 massa benda pertama itu 1 kg, massa benda kedua itu 2 kg. Yang ditanyakan tadi percepatan, kemudian arahnya. Nah, untuk mencari percepatan, karena benda ini ada percepatannya ada bergerak dengan adanya percepatan ini, berarti kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini kan resultan gaya. Resultan itu penjumlahan gaya-gaya. Jadi di sistem ini ada dua gaya. Di sini ada F1 dan F2. Jadi ada dua buah gaya. Jadi resultannya itu kita jumlahkan antara dua buah gaya ini. Tetapi ingat, kalau penjumlahan gaya itu ada arahnya. Berarti ada tanda negatif. Negatif itu hanya menyatakan arah. Jadi untuk kita dapat nilai positif, kita pakai saja F1 yang positif. Oke. Jadi F1 positif berarti arahnya ke kiri ini ya. Kita umpamakan ini arahnya ke kiri. F1 ini kan kita tarik ke kiri. F1-nya positif. Jadi kalau percepatannya ke kiri berarti F1-nya ini positif kan? Kita umpamakan saja geraknya ke kiri ini, percepatannya F1 positif. Jadi misalnya kalau kita pakai F1 positif arahnya ke kiri dan hasilnya sebentar percepatannya negatif, berarti percepatannya arahnya kemana? Ke kanan berarti kan? Kalau kita pakai F1 ini ke kiri, berarti kita sudah andaikan itu percepatannya ke kiri kan, positif. Tetapi saat kita hasilnya negatif, nilainya negatif, berarti arahnya berarti berbeda dengan F1, arahnya ke kiri. Berarti arahnya, geraknya, percepatannya pasti ke kanan. Oke, kita pakai yang F1-nya positif dulu ya. Karena kita lihat sini gayanya lebih besar dari F2. Otomatis sebenarnya kita akan dapat kecepatannya arahnya pasti ke kiri, searah dengan F1. Sigma F sama dengan M kali A. Kita jumlahkan. F1 kiri kan, berarti semua gaya yang kalau kita pakai gaya ke kiri itu positif, berarti semua gaya yang ke kiri itu nilainya positif. Oke. F1 ditambah F2-nya arahkannya kemana? Ke kanan. Berarti berlawanan arah dengan F1. Kalau F1 berarti positif, berarti F2-nya negatif. F1 kurang F2. Nah, kalau F2-nya arahnya sama dengan F1, berarti di sini F1 tambah F2. Oke. Karena ini berlawanan, jadi F1 dikurangi F2. Sama dengan massa. Massa dari sistem ini berarti jumlah massa dari massa benda pertama dengan kedua. M1 tambah M2 kali A. F1-nya kan 10, F2-nya 1,
massa benda pertama 1, massa benda kedua 2, dikali percepatannya A. Sehingga 10 kurang 1, 9, 1 tambah 2, 3 kan? 3 kali A, 3A. Sehingga A sama dengan 9/3. Hasilnya 3 meter per sekon pangkat 2. Berarti percepatannya 3 meter per sekon pangkat 2. Arahnya kemana? Karena F-nya satunya ke kiri dapat positif kan? Berarti arahnya ke kiri. Ke kiri ya. Percepatannya berarti arahnya ke kiri. Contoh soal nomor 2. Jadi Rudi bermassa 60 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak. Jika percepatan gravitasinya 10 meter sekon pangkat minus 2, pangkat minus 2 ini, atau meter per sekon pangkat 2. Tentukan A, gaya desakan kaki Rudi pada lantai lift ketika lift bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2 ke atas. Yang B, gaya desakan kaki Rudi pada lantai lift ketika lift bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2 ke bawah. Nah, jadi untuk kita bisa menyelesaikan soal ini, kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada Rudi saat dia naik lift ini. Jadi kita ketahui dulu saja, massa si Rudi 60 kg, percepatannya 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanya A, jika percepatannya 2 meter per sekon pangkat 2 ke atas, liftnya bergerak ke atas. B, percepatan 2 meter per sekon pangkat 2, liftnya bergerak ke bawah. Yang A dulu kita tentukan. Jadi menentukan gaya normal Rudi, NR ini gaya normal, WR ini gaya berat si Rudi yang bekerja pada lantai. Ketika lift dipercepat ke atas. Nah, lihat di sini. Ini lift, ini Rudi di dalam lift. Berarti gaya normalnya ke atas kan? Gaya beratnya ke bawah. Percepatannya ke atas. Jadi dia bergerak ke atas ya. Bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Jadi geraknya ke atas. Oke. Ingat, gaya yang searah dengan gerak benda itu nilainya positif. Oke. Gaya yang searah dengan gerak benda itu nilainya positif. Oke. Karena bergerak, ingat, benda ada percepatan bergerak pakai hukum ke-2 Newton. Oke. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F. Jadi sigma F ini resultan gaya. Ingat penjumlahan gaya. Jadi Anda harus tahu jenis-jenis gaya. Jadi penjumlahan gaya sini ada 2 gaya kan, gaya normal dan gaya berat. Oke. Kita pakai yang positif dulu ya. Mana yang positif? Gaya normal Rudi atau gaya berat Rudi? Ya, gaya normal ya. Mengapa positif? Karena searah dengan gerak benda. Gerak benda ini kan ke atas, percepatannya ke atas. Berarti gaya normalnya yang positif. Gaya beratnya negatif. Oke. N, gaya normal Rudi dikurangi gaya berat Rudi sama dengan M kali A. Kita pindah yang minus WR. Jadi kalau pindah ruas, nilainya jadi berubah jadi positif kan? M kali A ditambah WR. Oke. NR sama dengan M kali A tambah M kali G. Mengapa M kali G? Karena gaya berat itu massa kali percepatan gravitasi. Tadi kan di jenis-jenis gaya. Jadi yang W ini, R ini kan hanya menyatakan gaya berat si Rudi ya. Jadi tidak pengaruh ini R. W ini M kali G. Gaya berat kan massa kali percepatan gravitasi. Jadi kita turunkan lagi nih persamaan ini. Jadi M kali A tambah M kali G. Jadi N, gaya normal si Rudi ini sama dengan M-nya 60 kan? 60 kg, percepatannya 2 meter per sekon pangkat 2. Ditambah 60 dikali 10. Masanya kan 60. G percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Sehingga G normalnya 6 kali 60 kali 20, 120 ditambah 60 kali 100, dia 600, dijumlahkan 720 Newton. Jadi besar gaya normal desakan kaki si Rudi ini pada lantai lift yang sedang bergerak ke atas, ingat ya, yang bergerak ke atas itu 720 Newton. Oke. Sekarang yang bergerak ke bawah.
Ini lantai lift yang bergerak ke bawah ini gambarnya. Ingat, benda bergerak ada percepatan, percepatan konstan, tetap, percepatannya tetap. Kita pakai hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, sekarang lihat mana yang positif sekarang. Kalau yang ini kan di sini geraknya ke atas, berarti yang positif NR, gaya normal, si Rudy. Karena searah dengan gerak benda. Yang WR negatif, berlawanan dengan arah gerak benda. Gerak benda ini kan ke atas. Gaya normal ke atas, positif. Gaya berat ke bawah, negatif. Sekarang yang B ini, geraknya ke bawah. Mana yang positif? Oke, gaya berat yang positif karena arahnya searah gerak benda. Gerak benda kan liftnya bergerak ke bawah. Berarti setiap gaya yang arahnya ke bawah, nilainya positif. Yang geraknya ke bawah di sini gaya berat. Oke, gaya berat. Jadi gaya berat ini positif, gaya normal yang negatif kan? Mengapa? Karena berlawanan arah gerak benda. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Jadi resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Yang positif apa? W. W kita hilangkan saja ya R. Sunat supaya tidak bingung. Karena R ini hanya menyatakan Rudy ya, Rudy. W kurang N sama dengan M kali A. Oke, gaya berat dikurangi gaya normal sama dengan M kali A. Kita pindah yang mana saja yang pindah? Sebenarnya kalau kita pindah ke kanan ini yang NR kan? NR kita pindah ke kanan. Jadi positif. Agar semuanya positif, nilainya positif. NR kita pindah ke kanan. Ya. NR ini. Gaya normalnya kita pindah ke kanan. Dan M kali A ini kita pindah ke kiri. Jadi ini M kali A ini kita pindah ruas ke kiri sini. Dia jadi negatif. NR kita pindah ruas ke kanan agar sendiri dia kan yang NR ini jadi positif. Jadi sehingga NR sama dengan WR dikurangi M kali A. Oke. Yang W ini kan gaya berat M kali G. NR sama dengan M kali G kurang M kali A. Sehingga NR M kali G. 60 dikali G-nya percepatan gravitasinya 10 dikurangi M masanya 60 dikali percepatannya 2. Sehingga NR sama dengan 600 dikurangi 120. Hasilnya 480 Newton. Di sini kita bisa mendapatkan perbedaannya kan. Jika geraknya ke bawah itu pasti beda sekali dengan gerak ke atas. Gaya yang diberikan Rudy yang bekerja pada lantai ketika lift dipercepat. Sudah? Jadi berbeda. Jadi kalau arahnya ke atas, kalau kita singkatkan persamaannya, N sama dengan M kali A ditambah W, kan? Kalau gerak ke bawah berarti N sama dengan W dikurangi M kali A. W kan-nya M kali G kan? Atau langsung saja kalau gerak ke atas, N sama dengan M kali A ditambah M kali G. Kalau geraknya ke bawah, N sama dengan M kali G dikurangi M kali A. Oke, ini untuk contoh soal yang nomor 2. Terakhir, contoh soal yang nomor 3. Jadi di sini ada sistem. 2 buah balok dengan massa MA 3 kg dan MB 1 kg. Dihubungkan dengan tali tak bermassa. Jadi talinya tidak ada massa sama sekali. Melalui katrol yang diam. Sedangkan lantai kasar dengan nilai koefisien gesekan mu sama dengan 0,2 seperti pada gambar di bawah. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan A. Besar percepatan yang dialami kedua benda. B. Besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda tersebut. Oke. Jadi kita lihat di sini, ini ada sistem antara dua buah benda yang dihubungkan dengan tali
melalui katrol. Jadi ini soalnya dulu ya, ini DP gambar soal. Sekarang kita akan membahas yang diketahui dulu. MA sama dengan 3 kg, MB sama dengan 1 kg, mu sama dengan 0,2, dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter sekon pangkat minus 2 atau meter per sekon pangkat 2. Kita tentukan percepatan yang dialami oleh sistem. Oke, kita ingat ya, kalau di sini kan ada percepatan, ternyata ini kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi mula-mula kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi kalau gaya-gaya yang bekerja pada benda A, dia kita gambar dulu. Gaya normal kan, gaya kontak seperti tadi. Oke, gaya kontak kita arahnya ke atas. Gaya berat dari titik pusat massa benda A ke bawah. Di sini karena ada koefisien gesekan, di mana berarti ini permukaan kasar. Jadi benda A ini ada gaya gesek. Ada gaya gesek antara permukaan benda kasar ini. Arahnya kemana? Karena ini lihat ya, percepatannya arahnya ke sini. Jadi benda A ini geraknya ke kanan, benda B geraknya ke bawah. Berarti gayanya ke kanan ini, berarti nilainya positif. Gaya yang ke kiri itu nilainya negatif. Jadi karena arah gaya gesek berarti berlawanan dengan arah gerak benda. Karena gerak benda A ini ke kanan, lihat ini ya, percepatannya kan begini. Bendanya geraknya begini. Kemudian ke bawah. Jadi arah gaya geseknya berarti ke kiri. Ini dia. Gaya gesek benda A. Kemudian kita gambar gaya pada benda B. Oke, di sini ada tali. Berarti hanya dua gaya kan, gaya tegangan tali dan gaya berat. Kalau di sini ada gaya tegangan tali, gaya gesek, gaya normal, dan gaya berat. Nah, sekarang kita pakai berarti karena sistem ini ada percepatan, maka kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Karena sistem, jadi sigma F sistem sama dengan M sistem kali A. Oke. Nah, sigma F. Jadi kita jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi gaya-gaya yang hanya membuat benda itu bergerak ya. Berarti gaya-gaya kemana ini? Kalau benda A gaya yang horizontal, kalau benda B gaya yang vertikal, atas bawah. Kalau ini kiri kanan kan. Berarti kita mulai dari nilai yang positif dulu. Oh, oke, dari benda B dulu ya. Gaya berat benda B, arahnya ke bawah. Nilainya positif, negatif? Oke, positif. Karena arah gerak benda kan ke bawah. Gaya berat ke bawah, nilainya positif. Dikurangi, ini kan arahnya ke atas, T ini. Gaya tegangan tali pada benda B. Arahnya ke atas berarti nilainya negatif. Sekarang pada benda A, yang nilai positif dulu. Mana yang nilai positif? Oke. Gaya tegangan tali, karena arahnya ke kanan kan. Gaya gesek benda A, arahnya ke kiri, nilainya positif negatif? Negatif. Mengapa? Karena berlawanan arah gerak benda. Benda ini kan bergerak ke kanan. Sama dengan massa sistem, berarti jumlah dari massa M1 dan M2. Massa benda A dan massa benda B. MA ditambah MB kali A. Oke, WB kita uraikan. Gaya berat kan massa kali percepatan gravitasi. Dikurangi, kalau ini kan minus T ditambah T, habiskan. Dikurangi gaya gesek kan mu kali N kali A. Oke. Nah, lihat di sini. Gaya normal di sini sama dengan gaya berat. Ya kan? Gaya normal di sini sama dengan gaya berat. Mengapa?
Karena benda di sini, benda dia tidak, yang benda A ini tidak bergerak vertikal ke atas ke bawah kan, dia hanya bergerak ke kiri maupun ke kanan, dia tidak bergerak ke atas ke bawah, sehingga berlaku hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F itu resultan gayanya berarti sama dengan 0. Di sini ada dua gaya yang ada dua gaya yang bekerja, gaya normal dan gaya berat. Karena resultan gayanya sama dengan 0, berarti otomatis jumlah besar gaya normal dan besar gaya berat itu sama. Oke. Jadi kita pakai saja di sini mu kali gaya berat benda A sama dengan MA tambah MB. MB kali G kurang mu kali gaya berat kan, MA kali G. Oke, gaya berat kan W sama dengan M kali G. Yang A ini hanya menyatakan massa benda A sama dengan MA tambah MB kali A. Jadi kita masukkan nilai-nilainya. MB 1 dikali percepatan gravitasinya 10, mu-nya 0,2 kan, dikali MA-nya 3, dikali G-nya 10, sama dengan MA tambah ME. MA-nya 3 ditambah MB-nya 1 kali A. Nilainya 1 kali 10, 10 dikurangi 3 kali 10 kan 0,2 kali 3, 0,6 kan, dikali 10 nilainya 6. Sama dengan 3 tambah 1, 4 kali A. Hasilnya 10 kurang 6, 4 sama dengan 4 kali A, 4A. Sehingga A sama dengan 4/4. Nilainya 1 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan di sistem ini adalah 1 meter per sekon pangkat 2. Arahnya kemana? Seperti ini. Dia kalau benda, dia ke kanan dulu, kemudian dia ke bawah pada benda B. Oke. Jadi percepatan kedua benda ini, pada sistem ini 1 meter per sekon pangkat 2. Nah, kemudian besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda. Kita lihat di sini ada tegangan tali kan pada benda A dengan benda B. Jadi kita pakai yang mana-mana? Kita pakai benda A atau benda B. Memilih salah satu benda ya pada sistem ini. Jadi supaya tidak ribet, kita pakai saja yang benda B. Oke, kita gambarkan ini yang benda B tadi kan. Kita akan menentukan ini, gaya tegangan tali di sini. Seperti sama dengan di lift tadi. Oke, arahnya ke bawah kan tadi. Yang benda B ini arahnya ke bawah. Menentukan besar tegangan tali. Karena ada percepatan arahnya ke bawah, kita pakai hukum kedua Newton. Sigma FB sama dengan MB kali A. Jadi resultan gaya pada benda B sama dengan M massa benda B kali percepatan benda. Resultan gayanya. Oke, yang positif mana ini? Arahnya gerak bendanya ke bawah. Berarti yang positif. Oke, gaya berat benda B. Yang negatif gaya tegangan tali. Berarti WB kurang T. Oke. WB positif, yang T ini negatif kan? Gaya tegangan tali sama dengan MB kali A. WB, ingat gaya berat massa kali percepatan gravitasi. MB kali G dikurangi T sama dengan MB kali A. T-nya kita pindah ruas ke kanan jadi positif. MB kali A ini pindah ruas ke kiri, C sendiri ini T. Karena yang akan kita cari ini kan tegangan tali T. Pindah ruas ke kiri jadi negatif. Sehingga T ini kan sudah pindah ruas ke kanan jadi positif. T sama dengan MB kali G dikurangi MB kali A. Boleh juga sama dengan tadi kan sini. Kalau pindah ruas ke kiri dan T-nya ke kanan, dia jadi MB kali G dikurangi MB kali A sama dengan T. Dia sama dengan ini kan. Nerso rubah yang T-nya ke kiri. Di sebelah kiri. Jadi dia sebenarnya MB kali G dikurangi MB kali A sama dengan T. Oke, jadi dia MB
kali G kurang MB kali A sama dengan T, dia sama juga dengan ini kan, persamaan ini. T sama dengan MB kali G kurang MB kali A. Kita masukkan nilai-nilainya. T sama dengan MB-nya 1, percepatan gravitasinya 10 dikurangi MB-nya 1, percepatannya 1. Tadi kan 1, kita sudah dapat percepatan bendanya 1. Jadi T sama dengan 1 kali 10, 10 dikurangi 1 kali 1, 1. Jadi besar gaya tegangan tali, baik itu pada benda A ini, maupun pada benda B ini adalah 9 Newton. Jadi besar tegangan tali di benda A dengan benda B sama ya, tetapi arahnya yang berlawanan. Oke? Sampai di sini pembahasan soal tentang hukum gerak Newton. Jadi berikut kita akan bahas soal satu nomor lagi untuk hukum gerak Newton, dan kita akan bahas soal tentang hukum gravitasi Newton. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pertemuan berikut dengan contoh-contoh soal yang lain. Kita akan bahas-bahas soal. Jadi mulai minggu ini sampai akhir semester kita akan membahas soal-soal. Jadi usahakan Anda pelajari yang materinya di PDF yang saya sudah kirim, kemudian Anda pelajari tentang contoh-contoh soal yang Mener kasih. Oke, sampai jumpa pertemuan minggu depan. Selamat pagi yang melihat video pada pagi hari, siang, selamat siang, dan malam pada malam hari yang melihat video ini. Sampai jumpa.